Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Ternyata teman-teman memang banyak banget ya orang-orang di luar sana, ya mungkin termasuk kamu salah satunya gitu ya, yang udah gak sabar mendengarkan video dari kutipan motivasi. Nah terutama kamu nih, kayaknya kamu lagi sedikit berbunga-bunga ya. Gimana? Lagi penasaran banget kan kita punya apa? Nah, saat ini saya ingin menyampaikan tentang tanda-tanda kalau dia suka pada kamu, ya, atau cinta padamu. Bagaimanapun kondisi kamu saat ini, ayo kita berdiskusi di hari ini mengenai sebuah topik percintaan yang insya Allah ya bisa membuka cara berpikir kamu mengenai cinta dengan pola pikir yang terbaik. Oke. Jadi gini teman-teman, percaya atau enggak ya, di kiri kanan saya banyak sekali loh orang-orang yang masih mengalami salah paham gitu mengenai satu hal yang disebut dengan cinta. Coba, kalau kita bicara cinta kayaknya enak gitu ya, karena ternyata cinta itu perlu ditelisik lebih dalam supaya makna yang sebenarnya itu kelihatan. Nah kali ini teman-teman saya akan membahas bersama dengan kamu. Kita berdiskusi yuk mengenai cinta. Cinta apa sih tanda-tandanya? Ya, dari si dia kalau seandainya dia itu suka atau mungkin cinta nih kepada kamu ya. Asik kan? Pertama-tama gini, ada loh hal yang harus saya luruskan dulu mengenai cinta dan suka ya. Beda loh teman-teman antara suka dengan cinta ya. Benar, suka dengan cinta itu berbeda. Lah, emang bedanya apa sih, Kak? Ya kan? Gini loh, saya akan kasih contoh dulu ya. Ciri khas dari orang yang suka dengan orang lain, contohnya itu seperti ini. Gila, dia tuh keren banget, ya kan? Atau begini. Ya ampun, cowok ini brewok gagah banget deh ya. Ampun tuh bibir merahnya. Contoh lainnya nih ya. Senyumnya manis banget deh bikin aku meleleh. Ya, nah itu adalah ciri-ciri dari orang yang suka, bukan cinta. Jelas ya. Jadi suka itu dasarnya adalah kekaguman sekali lagi. Kekaguman alias mengagumi. Nah selama ini kan ada semacam kepercayaan yang salah gitu loh ya. Ada semacam sebuah hal yang dianggap normal. Padahal itu salah banget loh. Hal itu adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya benar, jatuh cinta pada pandangan pertama. Gini loh teman-teman, jatuh cinta pada pandangan pertama itu nggak ada. Yang ada itu suka pada pandangan pertama. Kagum pada pandangan pertama. Itu ada. Jadi kalau kamu tiba-tiba bilang, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Cielah, Marimar terbang kali ya pakai sayap. Itu namanya lebay guys. Kenapa? Karena suka pada pandangan pertama itu bukan cinta pada pandangan pertama. Jelas ya? Nah sekarang mungkin pertanyaan kamu begini. Apa sih Kak tanda-tandanya kalau mungkin incaran saya gitu ya, suka dengan saya? Ada nggak tanda-tandanya? Ada. Tanda-tanda jika orang itu suka dengan kamu, itu ada. Tanda-tandanya seperti ini. Yang pertama,
Orang yang suka dengan kamu adalah orang yang akan selalu merespon apa yang kamu lakukan kepada dia. Contoh nih ya, kamu WhatsApp nih, kamu udah makan belum gitu ya. Kan pertanyaannya yang ditanyain dari zaman kata gitu ya, sampai sekarang ya. Ampun loh ya kan. Nah pertanyaan yang seperti ini, kalau dia suka dengan kamu, dia akan menjawab, udah dong. Nah, dibales gitu aja udah kesemsem kan? Udah senyum-senyum sendiri gitu loh, ya kan? Nah, namanya juga suka. Apapun yang kamu tanyakan, pasti kamu balas, ya. Beda halnya dengan dia nggak merespon, nggak bales gitu ya. Itu namanya nggak suka. Kalau dalam dunia kutipan motivasi, itu termasuk bukan lampu hijau. Ya ngapain juga, ya kan? Kamu susah-susah gitu loh ya ngedeketinnya kalau kamu nggak dapet yang namanya lampu hijau, ya kan? Kalau dia suka dengan kamu, ya dia kadang-kadang seperti orang gila loh. Gilanya gimana sih kak? Gini loh, yang saya maksud seperti orang gila adalah dia kadang-kadang suka senyum loh. Suka senyum yang gak jelas ketika melihat kamu atau mendengar suara kamu. Ya, kan terpesona kepada pandangan pertama, Ci. Ampun deh, ya kan? Nah, coba lihat deh. Makanya kalau dia di tengah-tengah kamu tiba-tiba senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu ya, dia bukan gila. Sekali lagi, bukan ya. Tapi dia suka nih dengan kamu. Asik, lampu hijau. Lanjut ya guys. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kalau dia suka sama kamu nih, dia akan selalu tertawa saat bersama kamu. Cielah mas, ya kan? Udah seneng-seneng aja nih kamu, ya kan? Apa bedanya sih kak dengan yang nomor dua tadi, ya kan? Kan sama-sama senyum. Nah ini beda nih teman-teman. Kalau yang nomor dua tadi, itu dia tuh senyum-senyum sendiri tanpa kamu ngapa-ngapain. Nah sedangkan yang ketiga nih, dia akan selalu tertawa bersama kamu, walaupun mungkin ya apa yang kamu bicarakan belum tentu lucu loh. Nah, coba deh kalau kamu ngobrol sama dia lebih sering cemberut atau ketawa. Nah, kalau dia ketawa bisa jadi loh, dia suka sama kamu, alias lampu hijau. Kalau nggak ketawa, cemberut terus ya cari yang lain aja, nggak usah dipaksain. Kan namanya manusia, ya kan? Bukan cuman dia aja, betul nggak sih? Lanjut dong, gitu aja kok repot ya kan? Itu yang ketiga. Nah, bagaimana dengan yang keempat? Ada nggak sih Kak ciri khas dari seseorang yang kira-kira itu suka nih dengan saya? Jawabannya ada. Ciri khas yang keempat dari orang apabila suka sama kamu nih adalah dia nyaman. Dia akan merasa nyaman berada di dekat kamu. Coba deh perhatiin. Kalau kamu deketin, kemudian dia nyaman, pengen ngobrol terus sama kamu, pengen ada terus bersama kamu, itu bisa jadi dia suka loh sama kamu, ya kan? Karena gini ya, mustahil banget orang itu bisa suka apabila dia tidak nyaman. Ya, sekali lagi, orang itu mustahil suka dengan lawan jenisnya kalau dia tidak nyaman. Ya, benar apa enggak sih? Nah, sekarang coba lihat deh. Kalau seandainya dia nyaman berada di tengah-tengah kamu, selalu aja gitu ya betah dengan kamu, ya bisa jadi dia itu suka sama kamu. Lampu hijau lagi, yuk lanjut ya kan. Karena kenyamanan adalah akar dari suka dan itu fakta loh. Nah ciri yang terakhir nih teman-teman, apabila dia suka sama kamu nih, pastinya kalau orang ini melakukan hal ini, bisa jadi dia suka sama kamu. Apa sih itu kak, ya kan? Penasaran kan? Yang nomor 5 alias yang terakhir, tanda dari orang yang suka sama kamu nih adalah dia menanyakan kabar kamu tanpa harus kamu tanyain duluan, ya kan? Nah sekarang coba jujur deh bersama dengan saya. Pernah nggak sih ada orang yang kamu suka tadi menanyakan kabarmu ketika kamu nggak nanyain dia? Contoh, pernah nggak dia WhatsApp kamu lagi ngapain? Padahal kamu nggak nanya dia duluan. Mungkin awal-awalnya kamu yang nanya dia duluan ya, tapi lama-lama kok dia mulai duluan ya kak. Saya nggak nanyain kabar dia, ya dia nanyain kabar gitu. Nah itu dia, namanya perhatian. Dan perhatian itu adalah ciri khas dari orang yang menyukai kamu. Ingat ya, perhatian sama dengan suka. Nah sekarang gimana nih teman-teman? Dari 4 hal sebelumnya, ya sebelum yang saya katakan tadi, ada nggak kira-kira yang sesuai dengan gejala-gejala yang dia lakukan kepada kamu? Kalau ada, selamat,
Walaupun nomor 5 ini nggak ada yang lain, ya itu pertanda dia suka dengan kamu, ya kan? Ciela, udah suka aja nih, tambah senyum-senyum nih ya sekarang. Nah, itu dia loh teman-teman, ciri-ciri dari orang yang menyukai kamu. Nah, bagaimana dengan cinta? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cinta nih ya. Tadi saya bilang suka itu tidak sama dengan cinta, betul. Nah, kalau suka tidak sama memang dengan cinta ya. Cinta itu apa sih? Gini, cinta itu lebih dalam dari kata suka, ya kan? Cinta itu ciri khasnya ada pengorbanan. Sekali lagi, ciri khas dari cinta ada pengorbanan. Sekarang kalau dirimu mengakui mencintai seseorang, pasti di situ harus ada pengorbanannya, ya kan? Sepaket gitu ya. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh orang tua nih. Orang tua itu cinta banget loh sama kita sebagai anak, ya kan? Setuju ya? Buktinya dari kita kecil sampai kita segede sekarang ini nih ya, banyak kan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kita, ya kan? Nah, itu adalah cinta. Cinta selalu harus ada pengorbanan, ya, itu namanya cinta. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa hal yang menandakan kalau orang itu benar-benar mencintai kamu nih. Ini dia yang pertama. Orang yang mencintai kamu selalu mentoleransi kekuranganmu, bukan membanding-bandingkan. Sekali lagi, orang yang mencintai dirimu akan selalu mentoleransi kekurangan kamu, ya kan? Bukan malah membanding-bandingkan dengan orang lain. Coba deh, selama ini pernah nggak sih orang yang katanya cinta sama kamu nih ya, dia membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain? Pernah nggak? Kalau pernah, ya mohon maaf, itu bukan cinta. Itu hanya sekedar kekaguman yang sudah musnah. Kekaguman itu bisa musnah, tapi tidak dengan cinta. Nah, kalau dia membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, siapapun orang itu, mohon maaf, dia tidak cinta nih dengan kamu. Hanya sekedar suka. Ya, dan itu pun sukanya sudah luntur. Silahkan cari pasangan yang lain. Jelas ya, itu yang pertama. Gejala yang kedua atau ciri khas yang kedua dari seseorang apabila dia benar-benar mencintai kamu, yaitu dia rela mengorbankan sesuatu hal yang dia suka untuk kamu. Contoh, ya begini, kamu melihat orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai lagi sakit. Masa sih nggak rela gitu ya kehilangan uang walaupun sedikit supaya orang itu sembuh, ya kan? Pasti nggak tega kan? Contoh deh, misalnya kamu punya adik, adik kamu tuh cinta banget ya, kamu tuh cinta banget nih sama si adik. Tiba-tiba adik kamu masuk rumah sakit, duit kamu pas-pasan nih. Kira-kira rela nggak sih duit yang pas-pasan itu dipakai buat ngebayarin adik ke rumah sakit? Pasti rela kan? Kenapa? Karena dirimu mencintai adik. Nah, begitu juga dengan pasangan. Ada nggak ciri-ciri dari pasangan yang ada di samping kamu nih selama ini dia rela mengeluarkan sesuatu hal yang menurut dia itu bernilai atau berharga demi kamu nih ya? Kalau ada, bagus. Itu namanya cinta. Tapi kalau enggak ada, coba deh teliti lebih dalam, bener nggak ya itu cinta, ya kan? Nah sekarang yang seru nih, seru banget. Gejala yang ketiga, seandainya dia benar-benar mencintai kamu, tanda-tandanya nih ya, seandainya orang itu mencintai kamu. Salah satunya adalah dia menjadi pendengar yang baik buat kamu. Saya punya sebuah fakta nih teman-teman, pendengar yang baik itu langka loh. Ketika dia bisa mendengarkanmu, apapun keluhanmu, dia mencintai kamu. Orang yang mencintai itu akan mendengarkan loh. Bukannya acuh, ya. Kalau selama ini, ya kamu diacuhkan gitu ya, terlalu banyak cuek loh dia. Ataupun acuh banget lah kepada kamu. Coba deh tanyakan baik-baik, apakah betul ya kan dia cinta ya? Apakah betul pasanganmu ini benar-benar cinta? Karena cinta itu salah satunya adalah mendengarkan loh ya, bukan acuh, bukan cuek ya kan? Nah, kalau betul sabar dulu. Saya punya satu lagi nih. Gejala terakhir atau ciri khas terakhir dari yang namanya orang mencintai kamu. Dia tidak suka melihat dirimu susah atau sedih. Ya, kalau ada orang ngaku-ngakunya cinta, tapi suka mukulin. Ya kan? Kalau ada orang yang ngaku-ngaku cinta, tapi selingkuh. Ya kan? Kalau ada orang yang ngaku-ngaku cinta, tapi ceweknya setengah mati. Itu bukan cinta.
itu bukan cinta, itu hanyalah kekaguman yang sudah luntur, ya kan? Sekarang ada nggak di antara kamu nih yang kalau berantem sama pasangan, kok main pukul-pukulan gitu loh ya? Iya kak, saya pukul-pukulan sama pasangan nih. Kenapa sih dia dulu mantan sumo bukan mantan sumo ya kan? Gak peduli dia petinju atau enggak ya kan? Kalau dia cinta sama kamu, dia nggak akan pukul kamu, ya kan? Orang mukul sama dengan tidak cinta, itu fakta. Nah bagaimana dengan kamu yang sekarang nih? Selama ini merasa dicuekin nggak, ya kan? Kalau iya, hati-hati loh. Orang yang mencinta itu nggak mungkin cuek loh. Gimana? Mulai galau nih ya? Coba pastiin lagi deh. Cuek kok dibilang cinta, ya kan? Itu memperhatikan bukan cuek, ya kan? Karena orang yang mencintai tidak akan tega melihat kamu menderita ataupun susah. Itu fakta. Nah, sekarang saya yang ingin bagikan ya sama kamu ya, sebuah kesimpulan mengenai apakah dia mencintai kamu atau tidak. Begini teman-teman, sekarang coba pikirkan perilaku pasangan kamu ya belakangan ini. Selama ini mukul atau menyayangi kamu. Selama ini mendengarkan kamu atau nyuekin kamu. Kalau dia cuek apalagi sampai KDRT nih ya, tinggalin. Itu bukan cinta. Nah itu dia teman-teman. Sekarang saya sudah menyebutkan banyak gejala-gejala atau ciri khas dari ketika orang itu suka dan mencintai kamu. Dari apa yang saya sebutkan ini, saya ingin kamu semua ya, sahabat kutipan motivasi, teman bicara kutipan motivasi, paham betul ya, bahwa ternyata antara suka dan cinta itu sangat berbeda, ya kan? Dan pastinya ciri-ciri atau gejala-gejalanya pun berbeda, ya. Gimana? Sahabat kutipan motivasi, tidak boleh ada lagi ya yang salah menafsirkan cinta. Tidak ada cinta pada pandangan pertama, yang ada kekaguman pada pandangan pertama. Dan ingat, kekaguman itu bisa luntur loh, tapi tidak dengan cinta. Carilah cinta teman-teman, jangan tergila-gila akan sesuatu hal yang berlandaskan kekaguman belaka. Tapi coba deh cintai orang itu dengan memahami kekurangannya. Disitulah letak kebahagiaan sejati yang disebut cinta. Bagaimana teman-teman? Sudah terbantukah? Sudah kebukakah jalan pikiran kalian selama ini yang salah? Nah, kalau memang diri kamu terbantu dan suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atasnya ya buat saya. Dan masih bersama saya di sini dari Kutipan Motivasi, sahabat baik kamu, teman bicara kamu. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!